Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Juliana, jurusan Psikologi Islam dengan nomor NIM 430401941. Kali ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul Tinjauan Psikoanalisa Dinamika Kepribadian Individu Remaja dengan menggunakan teori Sigmund Freud. Sebelumnya, teori Sigmund Freud itu sangat melekat dengan psikoanalisis. Psikoanalisis itu sangat mempengaruhi diri yang ada di dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, keinginan dan ingatan. Dan psikoanalisis itu ada pada alam bawah sadar manusia. Itu merupakan hal yang tidak dapat disadari oleh manusia. Seperti contoh, seorang manusia itu melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, berolahraga, ataupun mengerjakan aktivitas lainnya. Itu merupakan tindakan dari psikoanalisis karena merupakan gambaran dari perilaku seorang manusia. Di sini psikoanalisis itu sangat percaya banget loh bahwa semua tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu berasal dari alam bawah sadar manusia itu sendiri. Ya seperti itu seperti respon gitu ya, berupa perilaku itu akan ditunjukkan melalui respon-respon gitu, secara refleks gitu, yang manusia itu yaitu perbuat gitu. Misalkan dia itu tadi makan, itu kan pasti kan terstimulus dan akhirnya dia itu kan mengeluarkan hasil yang berupa respon gitu, respon dirinya gitu. Terus selanjutnya kita bahas ke komponen psikoanalisis Sigmund Freud. Itu terdiri dari 3. Itu id, yaitu merupakan dorongan-dorongan. Terus ego, yang merupakan norma atau nilai-nilai. Dan superego, yaitu pikiran ataupun nilai ataupun norma gitu, norma yang ada di dalam diri manusia gitu. Dan yang ketiga itu adalah ego. Ego itu penghubung antara id dan superego. Kita mulai dari id. Id itu adalah dorongan dari dalam diri kita. Id itu memiliki peran semacam insting ataupun nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Id itu tidak mengenal norma gitu. Jadi dia itu melakukan suatu tindakan berdasarkan keinginannya dia. Contoh, seorang remaja gitu yang sudah pubertas dan sudah mengenal lawan jenis. Dia itu, setiap remaja itu pasti menginginkan gitu hubungan intens gitu dengan lawan jenisnya gitu. Kayak semacam dia itu remaja itu contoh memiliki hubungan dengan perempuan ataupun perempuan sebaliknya.
remaja laki-laki memiliki hubungan dengan remaja perempuan, dan remaja perempuan itu juga memiliki hubungan dengan remaja laki-laki. Yang mana di antara keduanya tersebut pasti ada dari salah satu kayak direalisasikan gitu ya. Harus menjadi sebuah kenyataan kayak gitu. Dia tuh harus memperoleh itu gitu ya. Dan dia tuh nggak mementingkan gitu. Dia tuh nggak mementingkan hal-hal semacam norma gitu ya. Terus hukum-hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang berlaku kayak gitu. Selanjutnya superego. Superego itu merupakan pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah gitu loh. Jadi seorang remaja gitu saat ingin melakukan tindakan atau hal tersebut, tindakan seksual tersebut, dia itu tuh kalau udah masuk ke superego itu, dia tuh pasti sudah memiliki pemahaman tentang apakah tindakan tersebut baik untuk saya gitu, ataukah tindakan tersebut itu dapat mempengaruhi saya gitu, mempengaruhi misalkan kayak saya itu dapat penilaian jelek di mata masyarakat kayak gitu ya. Jadi superego itu tuh dia itu tuh bisa memilih gitu antara yang baik dan yang benar gitu. Dan biasanya itu superego itu ada di muncul itu karena adanya pelajaran yang ada di keluarga, di sekolah, di lingkungan kayak gitu. Terus selanjutnya adalah ego. Yang tadi saya bilang ego itu penghubung antara id dan superego. Yang mana ego itu menjadi penghubung antara id dan superego gitu. Ego itu bisa dikendalikan gitu loh. Jadi semisal tadi kan di superego itu kan dia itu masih bimbang gitu antara melakukan atau tidak gitu ya. Kalau melakukan dia tuh dapat apa, dan kalau tidak melakukan dia itu juga dapat apa kayak gitu. Jadi ego itu menjadi penghubung atau jembatan penghubung. Dia tuh harus melakukan hal tersebut atau dia tuh tidak harus melakukan hal tersebut. Jadi itu bisa dibilang ego itu mengambil keputusan ya, sebuah keputusan gitu untuk untuk terlaksananya sebuah tindakan gitu. Terus lanjut lagi, tipe orang menurut kepribadian. Tipe orang menurut kepribadian itu ada 2, yaitu 1, orang yang mampu menghadapi realita dengan baik, dan yang kedua tidak mampu menghadapi realita dengan baik. Orang yang mampu menghadapi realita dengan baik, maksudnya itu dia itu mampu mengendalikan dirinya dan dia tuh tahu mana yang baik dan yang benar gitu. Terus kalau tidak mampu menghadapi realita dengan baik itu, dia itu tuh sebenarnya tuh tidak bisa itu semacam menerima keadaan. Seorang itu tidak bisa menerima keadaan jika dia itu misalkan harus bangkrut kayak gitu. Dia tuh nggak bisa menerima keadaan itu gitu loh, tidak bisa menerima realitanya kalau dia tuh ya bangkrut seperti itu. Oke, baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.